Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zulkarnain beserta kelompok saya yaitu Desmita Arumpairi dan Gracezita Lebang Pakendek. Kami di sini akan menjelaskan yaitu apa itu prinsip dasar sistem manajemen lingkungan, khususnya mengenai dokumen teknis AMDAL dan UKL UPL sektor hulu migas. Bisa digeser slide-nya. Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Bisa Kali ini kita akan mengidentifikasi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata analisis ilmiah. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU PPLH merupakan sebuah langkah penyesuaian dari peraturan perundangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu untuk dapat dibahas serta menjadi diskursus yang penting, yaitu terkait urgensi AMDAL sebagai pembentuk hukum lingkungan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau Environment Impact Analysis, di dalam pasal 1 butir 11 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. Analisis dampak lingkungan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun fungsi dan kegunaan AMDAL. Fungsi dan kegunaan AMDAL ialah supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk atau rusak, terutama sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Yang kedua, mencegah efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap SDA lainnya, aktivitas proyek lainnya, dan juga masyarakat agar menghindar munculnya pertentangan baru ke depannya. Yang ketiga yaitu pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat setempat maupun luas. Yang keempat yaitu agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat luas. Yaitu tujuan dari adanya AMDAL ini adalah untuk menyeleksi perubahan yang ada disebabkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam yang berkelanjutan. Satu eksperimen yang terkontrol dapat dilakukan untuk dapat membandingkan perubahan di dalam parameter kualitas lingkungan. Suatu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dibebankan kepada kawasan lindung, sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budidaya berlangsung kegiatan pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpisah-pisah atau menghiraukan salah satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lainnya. AMDAL bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan. AMDAL merupakan salah satu perangkat pembangunan berkelanjutan yang dapat mengambil keputusan pada tingkat pelaksanaan usaha. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun jika dalam pelaksanaannya salah satu, maka proses AMDAL
bisa menjadi beban. Yaitu, sudah tertulis secara jelas bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, sebagaimana tertulis dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, kriteria AMDAL menjadi salah satu poin dan butir utama yang berencana untuk diganti, yang semula kriteria tersebut dirumuskan pada pasal 23 ayat 1 UU PPLH. Walaupun tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi hal ini akan menghapuskan wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas. Hal yang menjadi spotlight pada problem ini adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah yang hanya mengkategorikan kriteria usaha atau kegiatan wajib AMDAL adalah yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi UKL dan UPL. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL atau UPL. Adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pengertian usaha yang dimaksud adalah mendirikan atau melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Contohnya usaha yang dimaksud adalah mendirikan rumah makan, membuka usaha laundry, mendirikan bengkel, membuka peternakan ayam, dan lainnya. Selain wajib membuat dokumen, UKL dan UPL pelaku usaha dan atau kegiatan selanjutnya wajib membuat laporan pemantauan UKL dan UPL yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kresita. Selanjutnya, upaya pengelolaan lingkungan hidup, UKL, upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL, dalam pasal 34 Undang-Undang nomor berapa ini? Berapa ini, Bambang? Tahun 2009 menyebutkan yang pertama, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 1 wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL. Gubernur atau bupati atau wali kota menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, upaya pemantauan lingkungan hidup. Next. Proses dan prosedur UKL dan UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, namun dilakukan dengan menggunakan formulir isian yang berisi beberapa hal. Berikut ini isi formulir proses dan prosedur UKL dan UPL. Yang pertama, identitas pemrakarsa. Yang kedua, rencana kegiatan dan usaha. Yang ketiga, dampak lingkungan yang akan terjadi. Yang keempat, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, tanda tangan dan cap. Formulir isian tersebut diajukan oleh pemrakarsa kegiatan kepada instansi-instansi berikut ini. Yang pertama, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, kabupaten atau kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten atau kota.
Yang kedua, instansi yang bertanggung jawab dalam sidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari 1 kabupaten atau kota. Yang ketiga, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari 1 provinsi ataupun lintas batas negara. Berikutnya analisis studi kasus sistem manajemen lingkungan mengenai AMDAL dan UPL di hulu migas. Studi kasus yang diambil yaitu perbandingan hukum cost recover product sharing contract dengan gross split product sharing contract pada perusahaan hulu minyak oleh Wira Joshua Sianturi. Cost recovery adalah biaya yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan investasi selama proses eksploitasi dan pengembangan blok minyak dan gas bumi yang tengah dikerjakan di wilayah suatu negara. Cost recovery merupakan biaya operasi yang dimintakan penggantian yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya produksi, dan biaya administrasi, termasuk intercept recovery. Cost recovery merupakan bagian dari wilayah operasi minyak dan gas bumi yang memiliki syarat untuk dipulihkan setelah kontraktor mencapai tahap komersial. Dengan kata lain, apabila suatu area atau wilayah kerja ditemukan sumber minyak dan gas bumi dan memenuhi syarat komersial untuk diproduksi, maka biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut. Selanjutnya, kelebihan PSC cost recovery, yaitu kelebihan dari skema PSC cost recovery ialah negara tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dengan berbagai macam bentuk risiko, karena semuanya sudah dibebankan pada cost recovery yang dibayarkan setelah mendapat gross revenue dikurangi KTP kendali atas kepemilikan sumber daya migas, masih dalam pengawasan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas atau SKK Migas. Berikut kekurangan PSC cost recovery. Pengawasan mengenai pelaksanaan pembayaran cost recovery masih sangatlah lemah. SKK Migas dalam hal ini yang ditunjuk menggantikan BP Migas setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 40 tahun 2013 lalu. Belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sehingga kerap kali terjadi penggelembungan dana cost recovery oleh KKKS dengan cara pengikut sertaan negatif list cost recovery. 41 ketidaktaatan atau incompliance seperti ini jelas sangat merugikan negara, terutama karena berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor migas. Oleh sebab itu diperlukan adanya asas itikat baik
dari para pihak agar tujuan dari kontrak yang telah dibuat dapat dicapai secara maksimal. Indikasi kecurangan pelaksanaan cost recovery selalu terjadi dalam kontrak kerjasama pengusahaan migas di Indonesia, dilatar belakangi oleh hal itu pula lah SKK Migas menerbitkan PTK penangguhan pembebanan biaya operasi pada PSC mengenai ketidaksesuaian cost recovery. PTK ini menjadi landasan bagi SKK Migas, BPK RI, dan auditor pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan dan Ditjen Pajak untuk menangguhkan biaya operasi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada KKS apabila nilainya tidak sesuai dengan kontrak. Pasal 1 angka 7 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 telah memberi penafsiran terhadap kontrak bagi hasil gross split sebagai berikut. Kontrak bagi hasil gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu, minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengambilan biaya operasi. Kelebihan SPC cross-field produk ditelah dari asas hukumnya dapat disimpulkan bahwa konsep kontrak bagi hasil gross split sebagaimana diatur oleh Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 dan perubahannya dalam tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam hierarki perundangan yang lebih superior. Kontrak bagi hasil gross split telah memenuhi syarat-syarat material atau substantif yang diatur dalam pasal Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 yang diuraikan kembali dalam pasal 2 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 mengenai syarat-syarat dalam kontrak kerjasama. Yang pertama, kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Yang kedua, pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas. Yang ketiga, modal dan risiko seluruhnya ditanggung kontraktor. Kekurangan SPC, gross split product. Dalam konteks kebijakan energi nasional, dapat disampaikan beberapa potensi kelemahan sistem gross split PSC, terutama adalah berkurangnya atau berpotensi hilangnya kontrol negara atas produksi migas nasional. Kontrol negara atas pengelolaan reservoir jadi berkurang atau bisa hilang sama sekali, yang akan berjunjung dengan melesetnya bencana produksi migas nasional akibat dan kerusakan reservoir yang juga akan menurunkan bertahannya energi nasional. Selain itu, rencana pemerintah untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi migas 3 kali lipat dari sebelumnya. Dalam 5 tahun ke depan akan sulit terlaksana karena kontraktor gross split PSC akan lebih mengutamakan efisiensi biaya dan pengejotaan produksi untuk revenue daripada risiko mengeluarkan biaya untuk eksplorasi.
Juga ada pula potensi mendeknya kegiatan EOR dan pengembangan lapangan marginal, sampai terhambatnya pengembangan SDM atau sumber daya manusia, transfer teknologi atau TKDN, dan juga standarisasi di bidang hulu migas, karena kurang atau tidak adanya kontrol langsung pemerintah pada proses E dan P dalam sistem gross split PSC. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa pada perbandingan hukum cost recovery dengan gross split pada perusahaan hulu migas, minyak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan memberikan manfaat yang berbeda tergantung bagaimana kita membandingkan antara dua hukum ini. Kesimpulan yang pertama, dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk undang-undang, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, UKL dan UPL maupun SPPL. Yang kedua, AMDAL merupakan analisis dampak lingkungan hidup adalah dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, disingkat UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha, dana, dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang keempat, dengan adanya hukum cost recovery dan gross split pada perusahaan hulu minyak, membuat dampak negatif karena negara akan mengurus minyak dan gas dan membuat banyak hal yang tidak diperhatikan bisa terjadi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah?